Yang terhormat Ibu Isma, yang terhormat Ibu Ismailiwati SPT sebagai Kepala Sekolah SD 04 Awang, Kota Pariaman, yang sama-sama kami hormati ibu-ibu dari SD 04 Awang dan ibu-ibu atau bapak ibu dari tenaga kependidikan SD 04 Awang. Syukur alhamdulillah kita senantiasa berucap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya jual kita dapat hadir di sini dalam rangka membantu teman kita menyelesaikan pendidikan guru penggerak di angkatan 11 yang sedang beliau ikuti. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di mana beliau adalah Nabi kita yang membawa syafaat untuk umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat di sisi beliau nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Yesi Husni, pengajar praktik oleh Ibu Eva Lensisma di angkatan 11. Saya berasal dari Kota Pariaman. Saya ditugaskan di SMK Negeri 3 Pariaman. Tapi sebelumnya saya juga pernah bertugas di SMA 1 Pariaman selama 8 tahun. Kemudian karena sesuatu hal saya pindah ke SMK Negeri 3 Pariaman sampai sekarang. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan kita pada pagi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi itu tujuan kita berkumpul hari ini, mempelajari dan mendiskusikan cita-cita beserta visi. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pengantar tujuan, di mana saya sudah uraikan tadi. Kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Ini nanti akan ditayangkan oleh Ibu Eva. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi ada caranya nanti Bapak Ibu menyusun visi yang akan dipandu oleh Ibu Eva nantinya. Kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian yang terakhir ada penutup. Baik Ibu-ibu, dalam proses pendidikan guru penggerak, Ibu Eva telah belajar menyusun visinya sebagai seorang pendidik. Jadi inilah yang akan diimbaskan oleh Ibu Eva nantinya. Visi itu bukan sekolah Bapak Ibu terlebih dahulu. Visi dan misi itu lahir dari diri kita terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita tentu di kelas menginginkan kita murid kita 3 tahun ke depan itu seperti apa. Selain rencana pendidikan, rencana pelaksanaan pembelajaran yang kita buat, tentu kita harus membayangkan, menginginkan anak murid kita itu seperti apa. Itu kita tuangkan di dalam visi kita sebagai seorang pendidik. Jadi di dalam proses ini Bu Eva masih belajar di dalam pendidikan guru penggerak ini menyusun visi. Jadi kita Bapak Ibu sama-sama belajar. Kita semua masih dalam keadaan belajar Bapak Ibu. Jadi kalau dapat, harapan dari pendidikan guru penggerak ini bisa dijadikan landasan dasar nantinya untuk menyusun visi sekolah ini. Kemudian Bapak Ibu, di dalam
menyusun visi ini tentang dasar-dasarnya, juga kita akan mampu nantinya merefleksi visi sekolah ini apakah sudah berpihak atau berpusat kepada peserta didik. Ini kita sama-sama refleksi bersama kepala sekolah, teman sejawat, dan unsur yang ada di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja menyerahkan forum ini kepada Ibu Eva. Kepada Ibu Eva, saya silakan. Terima kasih Bu Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan saya titipkan pada pembicara pendahulu Bu Esi. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk menghadiri penampilan individu dua kami selaku guru penggerak tentang visi menentukan visi sekolah guru penggerak bersama saya Eva Lensisma, guru SDN 04 Awang, CGP Angkatan 11 Kota Pariaman, yang mana saya berada di kelas 123 BGP Sumbar, yang mana ibu fasilitatornya Ibu Mary Anggraini SPD, pengajarnya Ibu Yusri Hesni SSI, dan saya sebagai CGP. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk diskusi penyusunan visi, ya, saya akan menjelaskan apa itu visi ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka, visi itu didasarkan pada profil pelajar Pancasila, yang mana nanti profil pelajar Pancasila itu menuju visi yang pertama menggambarkan harapan atas murid dan sekolah, yang kedua bermakna mendalam, yang ketiga mengunggah diri sendiri dan orang lain, selanjutnya siap menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan perjuangan, selanjutnya tetap bersemangat dan terus melangkah maju. Jadi visi kita sekolah itu harus memiliki visi yang impian yang besar ke depannya. Maksud pendidikan di sini, visi itu berdasarkan inquiry apresiatif atau berbasis aset atau kekuatan yang ada di sekolah. Perubahannya yaitu paradigma, nanti ada prakarsa perubahan atau yang dinamakan dengan atap, lalu manajemen dan rencana eksekusi yaitu bakja. Jadi tahapan pembuat visi itu ada nanti atap dan bakja. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Jadi visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Itu dari Bandura ya. Jadi visi, tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, dan pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Itu menurut Einstein. Jadi kita mau visi itu berdasarkan itu. Jadi ada pengertian kedua, kekuatan visi itu sama dengan harapan atau doa kita yang ingin kita capai di masa depan. Jadi harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kalau kita ingin melangkah lebih jauh, maka visi kita itu harus bersifat menyemangati Bapak Ibu, menguatkan, menggerakkan hati, berkolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah lebih maju. Nah, ini kalimat rumpang ini akan Bapak Ibu isikan nanti. Ada kalimat rumpangnya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Jadi nanti Bapak Ibu saya kasih sticky note, nanti tuliskan bagaimana harapan impian Bapak Ibu terhadap murid-muridnya yang akan datang. Itu yang pertama. Saya kasih yang warna hijau dulu ya Bapak Ibu.
menulis apa impian murid masa depan. Ya. Sudah Bapak Ibu, sudah ada yang sudah selesai? Ibu Dewi sudah? Silakan Bu Dewi. Tempelkan di sini Bu Dewi. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Apa impian Bu Dewi? Oh, Ibu Kepsik juga sudah selesai. Ibu Rita sudah? Des sudah Bu Des? Sudah Bapak Ibu? Sudah semua? Sudah. Tuh. Terima kasih. Sekarang kita lanjut kalimat rumpah yang kedua ya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah apa kepercayaan Bapak Ibu terhadap murid? Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang nomor 2. Warnanya lagi warnanya di dalam. Maaf Bapak Ibu, tidak warna. Ada. Iya, iya. Ibu tulisan tadi. Kita sih kalau jawabnya. Oren lagi, beda warna lagi. Iya, yang kedua. Iya, yang lain ya. Kita percaya bahwa murid adalah punya impian bahwa murid-murid itu bagaimana Bapak Ibu percaya. Bu Dini sudah selesai? Boleh ditempelkan dulu. Bu Dewi sudah? Nah, boleh ditempel ke depan Bu Dewi. Bu Rita juga sudah?
Sudah semua Bapak Ibu? Kita lanjut yang ketiga lagi. Yang ketiga, kalimat rumpangnya, di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Di sekolah kita. Ya, apa yang kita utamakan? Lanjut, yang warna apa lagi? Warna merah. Mana merah? Itu anak Bu. Ya. Kita mengutamakan titik-titik. Apa yang kita utamakan? Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai boleh langsung ditempel. Yang itu lagi boleh. Yang di sebelahnya boleh. Di sebelahnya boleh. Bu Kepsek Bois sudah selesai. Boleh ditempel. Ya. Di sekolah kita mengutamakan Bu Dewi sudah selesai. Bu Cindy silakan ditempel. Baiklah Bapak Ibu, yang kalimat rumpang sudah selesai semua Bapak Ibu, masih ada yang belum? Bu Mimi belum? Tunggu Bu Mimi dulu. Panjang Anda Bu Miminya di sekolah itu utamakan apa? Saya pengalaman ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Mimi. Berikutnya, kalimat rumpang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya kita beli warna apa lagi ya? Warna kuning belum ya? Sudah ada yang selesai Bapak Ibu? Oh Ibu Kepala sudah selesai, silakan Bu ditempel. Ya,
murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bu Mimi sekarang tidak terlambat lagi ya betul. Udah nomor 4. Ya. Budes sudah Budes. Semangat Budes. Sekarang nih kalimat rumpang yang keempat lagi Bapak Ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Silakan Bapak Ibu, kita karena 4 warna sudah, jadi kita kembali ke warna hijau aja lagi. Selesai Ibu Des, Bu Dewi, Bu Dini, Bu Mimi, Bu Cindy. Bu Rita ya, Bu Rita lagi. Semangat Bu Rita. Baik, terima kasih Bapak Ibu Bu Rita. Sekarang kita akan melengkapi kalimat rumpang yang terakhir lagi Bapak Ibu. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa, silakan diisikan di sticky note warna kuning ini Bapak Ibu. Terakhir. Si Budes selesai perdana Budes ya. Ya. Kita dengan Ibu Capsule sudah selesai juga Budes. Tidak mau kalah Bu Capsule. Kita dan warga sekolah sadar betul kita dan warga sekolah ini paham bahwa
Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang saya mau siapa yang berkenan ini Bapak Ibu. Untuk yang pertama membacakan, kita memimpikan murid yang bagaimana. Siapa yang bersedia Bapak Ibu untuk ke depan membacakan? Ada yang bersedia? Iya, yang salah satu punya. Oh, Bu Dewi. Ya, silakan Bu Dewi. Yang nomor 1 Bu Dewi. Baca semuanya. Enggak, ini salah satu aja. Kata kuncinya. Kita memimpikan murid yang memiliki prestasi yang tinggi serta berkarakter kuat yang mampu bersaing di kancah global. Kita memimpikan murid yang pertama, itu yang pertama sekali tentu berakhlak. Kemudian setelah berakhlak, berkarakter, ya. Kemudian yang ketiga, berakhlak dari sekaligus religius, ya, itu berdampingan. Kemudian lagi mempunyai prestasi, serta dengan prestasinya, dengan akhlaknya tadi bisa bersaing di kancah global. Terima kasih Bu Dewi, beri aplausnya dulu Bapak Ibu. Lanjut ke lempang kedua, kita minta lagi siapa yang membacakan Bapak Ibu ke depan. Ada yang bisa? Bu Dini? Ya. Kita percaya. Ya Bu. Tunjuk aja. Kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa murid adalah yang pertama tentu aset bangsa, kemudian masa depan bangsa, itu sudah pasti. Terus aset itu tentu yang bernilai berharga, sekaligus penerus bagi bangsa kita yang berpotensi untuk membawa perubahan yang positif, sehingga bisa menjadi pemimpin bangsa di masa depan, serta mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa. Jadi itu kita percaya bahwa murid adalah hal tersebut, terutama di bidang aset bagi bangsa. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu Dini. Berarti kita percaya bahwa murid adalah merupakan aset yang penting bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bu Dini. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Coba Bu Siti bisa? Ya. Baik, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya itu ada pendidikan yang berlandaskan imtek dan ipteknya ibu-ibu. Nah, selanjutnya itu ada juga untuk pembentukan karakter murid-murid kita di sekolah. Ada juga untuk pengembangan, penguasaan sesuatu karakter siswa kita di sekolah. Jadi yang paling utama di sekolah itu pembentukan dan pengembangan karakter sekolah kita. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Cindy. Tepuk tangan ya untuk Bu Cindy. Jadi yang penting sekali kita utamakan di sekolah itu yaitu pengembangan karakter murid kita. Iya Bang. Dan pendidikan yang berpihak kepada murid itu yang utama sekali ya Bu Cindy. Terima kasih Bu Cindy. Lalu kalimat rupa yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bu Des bisa membacakan. Nah, silakan Bu Des. Siap. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar bukan hanya letang untuk mengumpulkan pengetahuan, tapi juga untuk pengembangan. Kemudian kita harus juga berprestasi akademik.
kemudian berkarakter yang kuat dan etika yang baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Des. Itu tadi Bu Des menyampaikan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tapi juga pengembangan diri. Lalu pentingnya memiliki sikap toleransi dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari kebinekaan global. Terima kasih Bu Des. Lanjut, kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, sekarang kita persilakan dengan hormat Ibu Kepala Sekolah kita untuk. Iya. Yang hijau. Yakin ya? Iya. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Nggak yakin untuk. yang mana teh? Warga di Oh, sekolah. kita dan warga kita warga di sekolah ini yakin untuk, yakinku pasti adalah untuk jangan mudah menyerah pada tantangan, itu pasti itu. Kemudian yang kedua, berinovasi terus, yakin dan percaya kita. Kemudian kita harus belajar berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya juga saya lihat ini kita juga bersama-sama harus bekerja bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada. Jadi itu juga tanggung jawab kita bersama. Seterusnya juga kita harus berinovasi, terus belajar, berkontribusi bagi seluruh masyarakat, khususnya pihak sekolah. Jadi kolaborasi yang bagus kita semua, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang bagus untuk masa depannya dengan penuh semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Ibu Kepse kita. Jadi tadi kata Ibu Kepse kita warga sekolah. Ibu Is tadi menyebutkan kita warga sekolah ini yakin untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah, terus berinovasi dan mengembangkan diri tanpa melupakan nilai-nilai moral yang ada dan selalu berusaha dan bekerja keras penuh tanggung jawab. Ya Bu? Terima kasih Bu. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bu Ini atau Bu Ita? Bu Ita, silakan Ibu Ita. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah kunci utama. Selanjutnya, pendidikan adalah fondasi penting dan untuk mencapai hidup yang sejahtera. Selanjutnya, dengan kolaborasi kerja keras dan dedikasi kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif. Terima kasih untuk Bu Ita. Ya, jadi tadi Bu Ita menyebutkan bahwa kita warga di sekolah ini bahwa pendidikan adalah kunci yang utama. Betul sekali itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lanjut untuk melihat visi sekolah kita dulu Bapak Ibu. Sebelumnya kita lihat dulu dari kalimat rumpang tadi muaranya di sini Bapak Ibu. Yang dibuat tadi kalimat rumpang yang 6 tadi itu yang Bapak Ibu tulis itu muaranya ke sini. Profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Merupakan penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong,
kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan landasan untuk kita membuat visi nantinya, visi sekolah kita nantinya, Bapak Ibu. Jadi profil ini perlu sederhana dan mudah diingat dan dijalankan baik oleh pendidik maupun oleh pengajar agar dapat dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak. Lanjut. Ini tahap-tahap perumusan visi, Bapak Ibu. Yang pertama, menyusun pertanyaan-pertanyaan dan tindakan yang perlu dilakukan. Yang kedua, muaranya ke sini, Bapak Ibu, yaitu Bagja. Bagja itu mereferensi, mengkonfirmasi pertanyaan dan tindakan yang sudah dibuat dengan hasil temuan dari dialog, diskusi, tahap demi tahap. Sebelum Bagja dibuat, kita membuat dulu prakarsa perubahan yang berasal dari atap. Prakarsa perubahan itu diambil dari nilai-nilai filosofi, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lalu terakhir baru eksekusi. Rencana dokumen resmi prakarsa baru ini dapat dijadikan visi sekolah nantinya. Sebelum menjalankan tindakan yang perlu dilakukan, pertanyaan dalam Bagja ini dibuat pertanyaan nanti isinya, Bapak Ibu. Dalam Bagja itu nanti saya lihatkan tabelnya berupa tabel pertanyaan yang disampaikan, dibahas atau digali bersama tim dan komunitas sehingga membuahkan satu temuan yang menghasilkan bermuara nanti ke visi sekolah. Ini dia atap itu, Bapak Ibu, bukan atap rumah ya, Bapak Ibu. Atap itu singkatan dari A, awal atau aset yang terdapat di sekolah kita. T, berupa tantangan yang dihadapi oleh sekolah. A, aksi. B, pembelajaran. Kita lihat satu-satu. Aset. A, aset. Kekuatan, aset atau modal. Potensi sekolah atau murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Itu aset. Jadi aset itu, Bapak Ibu, bisa berupa guru, bisa berupa fasilitas yang ada di sekolah kita seperti alat-alat TK, Chromebook, itu bermasuk aset itu. Atau murid yang berprestasi, itu aset juga itu. Lalu tantangan. Tantangan ini atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Jadi dalam membuat visi itu, apa tantangan yang dihadapi oleh sekolah kita itu nanti yang bisa kita rumuskan untuk menjadikan visi kita. Ya. Aksi, lanjutnya aksi adalah kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau visi. Di sini kontribusi pendidik itu berarti kita sebagai bapak ibu guru ini, bagaimana peran kita nantinya dalam untuk mewujudkan visi dari sekolah yang kita buat. Lalu terakhir pembelajaran. Pembelajaran di sini bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh, melekat dan dibawa murid hingga dewasa. Ini bisa diambil dari profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai karakter itu yang kita masukkan ke dalam visi sekolah yang akan kita buat nantinya. Ya, ini contoh kalimat prakarsa perubahannya, penggambaran upaya nyata yang memungkinkan gotong royong dan kontribusi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran murid berbasis aset kekuatan berupa sebuah kalimat yang berisi kata kerja utama dan dikuatkan dengan kata perasa yang di dalamnya terdapat profil pelajar Pancasila. Jadi dalam sebelum kita membuat visi itu, kita buat dulu kalimat prakarsa perubahannya, Bapak Ibu. Yang mana kalimat prakarsa perubahan itu, ini dia, memakai kata kerja. Tadi sebelumnya saya lupa menjelaskan, ini inquiry apresiatif ini adalah pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah
dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Inquiry apresiatif ini atau IA ini nanti adalah salah satunya contohnya yang Bagja tuh Bapak Ibu, yang Bagja tadi. Nah, contohnya. Nah, ini tahapan Bagja Bapak Ibu. Yang pertama B. B itu buat pertanyaan. Kalau bahasa Inggrisnya define ya. Lalu A, ambil pelajaran. Discover kalau bahasa Inggrisnya. Kalau G, gali mimpi dream. Jadi visi itu kita bermimpi ya. Kita impian kita apa gitu. Makanya tadi kalimat rumpangnya tadi kan apa impian Bapak Ibu kepada murid di sekolah. Lanjut, itu G tadi. Nah, ya Bagja. Berarti apa hurufnya lagi itu Bapak Ibu? J. J, jabarkan rencana. Terakhir A, atur eksekusi. A. Kalau B, buat pertanyaan. Buat pertanyaan di sini berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Maksudnya penelusuran di sini itu penelusuran visi yang akan kita buat nantinya. A, ambil pelajaran itu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain untuk dijadikan pembelajaran. G, gali mimpi. Di sini nanti akan membahas tentang narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J, jabarkan rencana di mana nanti di dalamnya mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan guru atau pihak sekolah. Terakhir baru atur eksekusi, yang mana membuat transformasi rencana itu menjadi nyata. Visi tadi kita terapkan, itu dia terakhir atur eksekusi. Ini visi sekolah kita Bapak Ibu, visi SDN 04 Awang, mewujudkan siswa beriman dan bertakwa, berprestasi, kreatif, mandiri, berbudaya, berteknologi, dan berwawasan global. Sedangkan visi dari saya ini mewujudkan generasi unggul, berlandaskan Intak itu iman dan takwa, berkarakter, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, dan berwawasan impact. Visi ini saya buat, sebelumnya sudah saya buat berdasarkan ini Bapak Ibu, pernyataan perubahan prakarsa atau kalimat prakarsa perubahan. Sebelum kita buat visi, kita ada dulu ini, kita ambil dari kata profil, kita masukkan profil pelajar Pancasila di dalamnya Bapak Ibu. Tidak harus semua elemen itu kita masukkan. Dia kan profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 tadi. Kita ambil yang mandirinya saja boleh. Kalau saya ambil ini kalimat pernyataan prakarsa perubahannya, meningkatkan kolaborasi serta kemandirian pada murid melalui pembelajaran inovatif dan menyenangkan yang memanfaatkan media teknologi. Di sini karena kita sekolah kita memiliki ini ya aset. Ini saya buat karena sekolah kita memiliki aset yang sudah, yang pertama guru. Di sekolah kita ini terdapat 1 orang guru penggerak. Lalu ada 2 CGP dan ada guru yang mengikuti berbagai pelatihan seperti Canva, Quizizz, dan model pembelajaran lainnya seperti Bu Dewi ada ikut kan. Lalu di sekolah kita ini juga tersedia aset alat teknologi media pembelajaran yaitu 15 unit Chromebook sebagai media pembelajaran. Itu atap tadi ya Bapak Ibu, yang dari saya prakasanya atap A menurut saya. Sekolah kita memiliki guru yang sudah ada guru penggerak, lalu guru yang mengikuti berbagai pelatihan seperti Canva, saya sendiri mengikuti Quizizz, Bu Dewi, dan model pembelajaran lainnya. Lalu tersedianya alat untuk pembelajaran berbasis teknologi. Ya. Lalu tantangan apa yang dihadapi di sekolah kita?
Tantangan yang saya rasakan di sini masih banyak murid yang belum termotivasi belajar dan kurang berminat terhadap pembelajaran dan hasil belajar masih rendah. Itu yang masih saya lihat. Itu tantangan, salah satu tantangan yang kita hadapi di sekolah. Lalu bagaimana aksinya nanti? Saya akan menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi murid dan menggunakan media pembelajaran yang Chromebook itu. Kita aktifkan Chromebook kita. P. Apa pembelajarannya, penerapannya di sekolah nantinya? Nanti murid akan termotivasi dalam pembelajaran karena guru menggunakan media pembelajaran Chromebook dan hasil belajar akan meningkat serta pembelajaran nanti akan terpusat kepada murid. Itu atap dari visi yang saya buat. Ini tahapan bakja berdasarkan perkasa perubahan diri yang saya buat. Yang pertama B. Sebelumnya prakasa perubahannya tadi saya visi yang saya buat yaitu meningkatkan kolaborasi serta kemandirian pada murid melalui pembelajaran inovatif dan menyenangkan yang memanfaatkan media teknologi. Di B-nya buat pertanyaan, apa yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar murid melalui pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan? Berikutnya pertanyaannya, bagaimana upaya saya untuk menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar terciptanya kolaborasi dan kemandirian murid? Adapun tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama adalah yang pertama, mengadakan diagnosis konektif, non konektif dan non konektif pada awal semester 1. Yang selanjutnya di sini kami atau saya sebagai guru sebelum melakukan pembelajaran, kita di awal semester itu melakukan diagnosis kepada anak ya, Bu Dewi ya, diagnosis awal namanya, diagnosis konektif dan non konektif. Nanti di sana nanti nampak tergambar itu anak itu maunya belajar secara audio kah atau secara visual kah? Di situ nanti. Lalu menggali informasi mengenal kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk membuat pembelajaran inovatif dan menyenangkan itu. Selanjutnya, saya akan mencari informasi dan menyiapkan media pembelajaran serta seluruh kebutuhan murid agar tercipta pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi murid. Terakhir, berdiskusi dengan rekan sejawat yang juga merupakan guru penggerak dan guru lainnya untuk bertukar ide bagaimana membuat pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan itu. Itu B-nya Bapak Ibu, bakja saya. Buat pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sambil mendengarkan, menikmati slide-nya. Ya. Lanjut B, bakja yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Di sini dari visi yang saya buat, prakasa perubahan yang saya buat, siapakah guru yang sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan kolaborasi murid? Berikutnya, aktivitas apa saja yang guru lakukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan? Selanjutnya, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan? Dan terakhir, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung menyelenggarakan pembelajaran inovatif dan menyenangkan? Adapun tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, mencari tahu guru atau profil guru yang berhasil menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Boleh kita tanya-tanya, kita lihat di YouTube, boleh. Atau kita tanya tema siapa ya, sekolah mana yang sukses mengajarkan yang inovatif. Contoh SD Batingke, SD 19 itu sudah itu Pak Dedi itu. Saya tanya sama Pak Dedi seperti itu. Bagaimana caranya? Lalu mencari tahu dan mencatat bagaimana tahapan untuk membuat pembelajaran, melatih kolaborasi dan kemandirian melalui pembelajaran inovatif dan menyenangkan di kelas. Mencari tahu ini berarti saya belajar mandiri Bapak Ibu.
bisa ikut-ikut pelatihan atau buka YouTube. Lalu mewawancari survei pendapat kepada guru dan wali murid mengenai bagaimana menyegerakan pembelajaran melatih kemandirian melalui pembelajaran inovatif dan menyenangkan bagi murid. Berarti kita kasih seperti angket Bapak Ibu kepada guru rekan atau wali murid tadi, maunya pembelajaran yang inovatif itu sebagai bagaimana yang cocok diterapkan di kelas nantinya. Lalu salah satu keterampilan utama yang saya kuasai adalah dibilang teknologi pendidikan dengan menguasai berbagai platform pembelajaran seperti Canva, ada Quizizz, masih belajar sedikit Google Classroom. Itu yang rencana akan saya cobakan nanti untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita, yaitu Chromebook tadi. Itu rencananya saya akan memakai Google Classroom agar Chromebook di sekolah kita bisa aktif. Lanjut, G, gali mimpi. Gali mimpi di sini pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika pembelajaran inovatif dan menyenangkan dan melatih kemandirian para murid sudah saya lakukan? Apa saja hal-hal baru yang dilakukan setelah melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan di kelas? Jadi kebiasaan baru nanti kalau saya sudah melakukan pembelajaran inovatif itu, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon murid dalam pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan tersebut. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang saya peroleh dari literatur. Maksudnya di sini saya mengikuti webinar, workshop. Lalu membuat pemetaan sikap dan respon anak ketika melakukan pembelajaran yang melatih kolaborasi kemandirian melalui media inovatif dan menyenangkan. Di sini maksudnya di akhir pembelajaran kita sebagai guru nanti melakukan refleksi bagaimana perasaan anak-anak ibu pas pembelajaran menggunakan media media digital itu, apakah senang, gembira maksudnya. Lalu terakhir, murid mampu berkolaborasi dengan baik dan dapat mengembangkan kemandirian sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Jadi itu kalau saya menerapkan pembelajaran yang berbasis digital. Lalu yang terakhir, yang keempat, bukan yang terakhir ya, J, jabarkan rencana. Apa langkah sederhana yang dilakukan untuk menyelenggarakan pembelajaran inovatif dan menyenangkan agar kolaborasi dan kemandirian murid itu meningkat di kelas? Yang kedua, berapa lama target ini akan tercapai? Lalu berikutnya, apa tindakan yang mendukung usaha mencapai pembelajaran yang menyenangkan? Selanjutnya, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Terakhir, bagaimana untuk saling menyemangati usaha dengan rekan guru lain? Yang pertama, tindakan saya itu membuat pembelajaran berbasis TIK. Berbasis TIK di sini saya gunakan media Chromebook tadi, lalu membuat media pembelajaran interaktif, belajar pakai Infocus, setiap hari memakai Infocus, Chromebook, dan memakai games, permainan Quizizz agar anak tidak bosan di kelas. Membuat suasana kelas yang menyenangkan. Di kelas saya hias dengan hiasan dekorasi agar anak-anak betah di kelas. Hiasan tersebut saya buat memakai aplikasi Canva. Selanjutnya, selalu melakukan evaluasi di akhir pembelajaran dan selalu memberi pujian dan apresiasi kepada murid. Selanjutnya, membuat kesepakatan kelas agar kelas menjadi menyenangkan. Selanjutnya, memberi materi yang unik, mengasihkan, gampang dipahami, serta tidak membosankan untuk murid di kelas. Lalu membuat capaian yang realistis untuk murid setiap minggunya.
Selanjutnya melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran dan memberikan apresiasi positif pada rekan sejawat atau guru lain agar mengikuti juga apa yang saya lakukan. Jadi kita saling berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru lain di sekolah. Terakhir lagi Bapak Ibu, atur eksekusi. Bakca yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapakah yang mengarahkan dan memantau saya dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar meningkatkan kolaborasi serta kemandirian murid di kelas? Lalu, kegiatan berkelanjutan apa saja yang dapat saya lakukan dalam mewujudkan rencana ini dan berperan sebagai apa? Kapan usaha saya akan dimulai? Bagaimana pencatatan kemajuan tercapainya pembelajaran yang melatih kemandirian dan menyenangkan bagi murid? Siapakah yang akan menampung curhatan untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan? Untuk menjawabnya, tindakan penyelidikan siapakah yang mengarahkan? Itu saya bersama kepala sekolah akan mengatur jadwal dengan rekan guru, kepala sekolah dan pengawas untuk mengobservasi kelas saya. Ya. Jadi nanti bergantian, boleh ibu kepala atau ibu pengawas atau rekan sejawat lihat saya belajar di kelas. Lalu saya akan bergabung dengan kombel sekolah, KKG, PMM, IPMM dan platform lainnya yang mempelajari apa saja yang mendukung pembelajaran untuk melatih kolaborasi kemandirian bagi murid. Peran saya di sana ada sebagai narasumber. Pernah saya sebagai narasumber di KKG tentang P5 dan CP terbaru, dan juga di PMM workshop webinar di PMM itu sebagai peserta. Peran saya di sana. Mulai kapan dilakukannya? Kegiatan ini akan dimulai ketika awal sekolah atau awal sekolah semester ini, semester 1. Bagaimana pencatatan kemajuan tercapainya pembelajaran? Saya akan membuat jurnal kemajuan pencapaian pembelajaran yang melatih kemandirian dan menyenangkan bagi murid. Jadi saya ada jurnal, saya buat jurnal harian guru. Nanti setiap pembelajarannya saya tulis di sana apa yang saya kerjakan hari ini. Jurnal harian guru itu saya buat memakai aplikasi Canva, Bapak Ibu. Lalu mendiskusikan masalah yang muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan pengawas. Jadi di sini nanti saya akan berdiskusi terutama kepada ibu kepala bagaimana yang baiknya agar visi tadi yang saya buat tadi bisa saya terapkan atau bisa saya aplikasikan di sekolah dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua. Kita saling berbagi dan berkolaborasi nantinya untuk kemajuan sekolah kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, penjabaran mulai dari tadi kita mengisi kalimat umpang, menjelaskan apa itu visi, mengisi kalimat umpang, lalu tentang prakarsa, kalimat prakarsa perubahan, visi sekolah kita, SD kita, dan visi guru yang saya buat berdasarkan atap dan bakja. Mungkin dari situ ada yang berkenan memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini ke depan. Bu Dewi mungkin bisa memberikan apa yang kita pelajari dari tadi. Jam berapa kita mulai? 10. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba untuk memberikan refleksi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Eva. Dari awal sampai akhir tadi, menurut saya untuk mencapai visi tersebut, misi tersebut, ya. Jadi sebagai guru, yang pertama itu tentu kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Pembelajaran menyenangkan, kemudian kreatif, inovatif, dan interaktif.
Tentunya untuk melakukan pembelajaran tersebut, tentunya kita menggunakan berbagai macam media. Contohnya kita juga seperti kata Bu Eva tadi, kita mempunyai berbagai macam aset di sini yang sudah kita dapatkan. Contohnya berbagai media itu ada di pusaka itu banyak dan sudah digunakan juga oleh guru-guru yang lain. Kemudian bisa juga dengan menggunakan media buatan sendiri juga bisa, yaitu media yang membelajarkan anak, yang mana anak-anak bisa mengotak-atik media itu sendiri. Kemudian mereka bisa menemukan konsep-konsep yang pembelajaran yang didapatnya, sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian pembelajaran yang bisa dipakai sepanjang hayatnya. Kemudian kita juga punya dukungan teknologi ya, dari Dinas Pendidikan. Kita mendapatkan Chromebook sebanyak 15 buah, dan itu juga sudah berangsur-angsur kita coba gunakan. Apalagi kemarin itu di kelas 1, waktu saya memegang kelas 1 sudah mulai digunakan, tapi tidak menggunakan Chromebook, tapi menggunakan aplikasi puisi, tapi hanya dengan mode kertas. Karena memang kalau di kelas 1 kan belum bisa anak-anak memegang Chromebook. Kemudian tahun ajaran ini saya juga mengajar di kelas 4, itu sudah mulai menggunakan aplikasi puisi agar pembelajaran bisa lebih menyenangkan. Jadi tidak itu saja, sehingga pembelajaran anak bervariasi. Bu Eva juga sudah mulai menerapkan, dan guru-guru lain juga sudah mulai menerapkan. Jadi dengan pembelajaran yang seperti yang saya jelaskan tadi itu bisa menunjang visi yang akan kita capai di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Dari aku seperti Bu Dewi. Jadi ya, dalam menentukan visi itu ada tahapannya dulu, yaitu tujuan utamanya kita tadi pembelajaran berpusat kepada murid, Bapak Ibu. Lalu memanfaatkan aset dari sekolah dan kita terapkan pada pembelajaran di kelas menggunakan media. Ada lagi yang bisa merefleksikan? Mungkin Ibu Kepsek bisa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi sudah mendengarkan paparan dari guru penggerak kita. Saya sangat senang sekali karena kita sudah makin memahami apa itu visi ya. Pokoknya saya merasakan ada perubahan yang sangat mendasar kalau kita ikut pelatihan. Yang pertama, waktu Bu Epi kita paham juga apa itu misi. Kemudian yang kedua nih Bu Epa bertambah paham kita apa itu visi yang harus kita kembangkan di sekolah. Iya, walaupun di internet tapi kita sudah mengunyah-ngunyahnya. Biasanya kan kita hanya menerawang saja. Tapi kalau sekarang rasanya begitu bermanfaat. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana kondisi sekolah kita. Rasanya saya sebagai kepala sekolah sudah hampir mencukupi aset-aset yang sangat diperlukan dalam pembelajaran. Alhamdulillah sekolah kita ini rasanya sudah dilirik oleh dinas pusat. Chromebook itu adalah yang memberikan adalah pusat. Jadi rasanya kami sebagai penyelenggara pendidikan di SD 04 sudah sangat senang. Jadi kawan-kawan guru juga sudah bisa memahami bahwa pembelajaran itu pusatnya adalah anak didik kita, bukan guru lagi. Jadi bagaimana kita mengembangkan bakat anak kita, bagaimana akhlak anak kita, semuanya berpusat dari pendidikan anak kita. Jadi alhamdulillah, kemudian sebagai guru penggerak juga sudah memanfaatkan Chromebook atau apa-apa aset. Pokoknya insya Allah di SD 04 dibantu, alat musik ada, pustakanya ada, walaupun kecil-kecil. Saya rasa SD 04 ini adalah SD yang mini, tapi kalau alat-alat lengkap.
laptop kami ada, kemudian apa namanya ini? Infocus juga ada lengkap. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita hanya tinggal melaksanakannya lagi. Jadi mudah-mudahan ini adalah guru penggerak yang kedua, guru penggerak yang ketiga lebih bagus lagi. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman pendidikan kita. Jangan hanya kita terpaku dengan yang lama-lama. Kita lihat, kita ini menyongsong masa depan di depan, bukan di belakang. Di belakang hanya sebagai kenangan, yang masa depan kita adalah yang di depan kita. Jadi ibu-ibu semuanya saya harapkan mudah-mudahan masa depan anak kita di tangan kita. Kita berdoa di tangan kita tumbuhlah generasi penerus yang bagus, yang melek teknologi gitu orangnya, yang sesuai dengan teknologi, sesuai dengan bakatnya, sekolah yang menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kemse kita. Bagus sekali memang pada masa beliau SD 04 ini mengalami kemajuan Bu Pepe dari yang tadinya masih halaman saja, contohnya dulu halaman tadi masih belum pakai paper block, masih yang tanah biasa. Ada zaman beliau dapat kami bantuan paper block. Lalu media tadi di tangan Ibu juga kan? Chrome, ya alat-alat musik zaman Ibu kita itu tangan itu Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata salah saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya kembalikan kepada Ibu Pepe, Ibu Yesus. Terima kasih Bu Eva. Sekali lagi kita kasih aplaus kepada kepala sekolah kita yang luar biasa dukungannya terhadap guru-gurunya di sini. Mudah-mudahan gurunya di sini mulai tergerak, Bu. Kalau sudah tergerak itu sulit untuk menghentikan lagi, Bu Es. Yang mudah-mudahan kita berharap jangan takut dengan perubahan ibu-ibu, karena perubahan itu adalah pasti. Jadi kita simpulkan tadi yang dipaparkan oleh Bu Eva tadi adalah bagaimana langkah kita menyusun visi diri kita dulu. Ada langkahnya dulu, kita buat pertanyaan rumpang. Sebenarnya itu tidak kaku, harus itu tidak Ibu. Cuman apa yang Ibu pikirkan tentu Ibu bertanya terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan itu Ibu jawab sendiri. Kemudian itulah yang akan menjadi langkah-langkah Ibu dalam menyusun visi diri Ibu sendiri sebagai seorang pendidik. Mulai dari pendekatannya yang digunakan tadi adalah pendekatan inquiry apresiatif. Kemudian langkah tahapannya yaitu ada singkatannya, ada atap. Itu nanti kalau ibu-ibu kurang paham itu bisa dibagi nanti Bu Eva filenya. Kemudian setelah ditanyakan langkah yang kedua itu atap, dan yang ketiga ada singkatannya bagja. Nah begitulah kita dalam menyusun visi. Jadi visi diri kita yang kita susun tadi itu bisa dijadikan landasan dasar untuk menyusun visi sekolah. Jadi ketika kita berkumpul Bu Is dalam menyusun visi sekolah kita nanti, ketika akreditasi kan dibutuhkan visi gitu ya. Nah di sini kita juga sudah ada visi yang lama, kita cuma menyelaraskan saja lagi apakah sudah sesuai dengan visi yang dipelajari. Artinya visi yang tidak berpusat lagi tapi ada berpihak kepada peserta didik. Mungkin itu saja Bapak Ibu kita berbagi siang hari ini. Mohon maaf saya secara pribadi atas kesalahan yang saya lakukan. Kemudian sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima
Ibu Esi. Dan terima kasih untuk Ibu Kepse, Ibu Ismailati, SPD, dan Bapak Ibu tenaga kependidikan SDR 04 Rawang yang sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak Ibu-Ibu.